Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Senang rasanya. Cantika bisa melihat mereka saling salting gitu. Apalagi Fajri terlihat kalem dan pekerja keras. Cerita dari suaminya. Fajri juga memiliki toko kue yang cukup banyak peminatnya. Hanya saja ia lebih senang menekuni dunia masak-memasak dibandingkan mengelola toko peninggalan almarhum mami dan papinya. Fajri adalah anak tunggal dari pasangan Ido dan Luna, korban kecelakaan pesawat belum lama ini. Sedang toko kuenya dikelola oleh sepupunya, karyawan lama yang sudah mengabdi di toko itu. Selain sebagai koki masakan tradisional, khususnya masakan Jawa, Fajri juga aktif di media sosial. Konten yang ia unggah tidak jauh dari profesinya sebagai koki. Ia hitung-hitung sambil menyelam, minum air. Tatapan matanya teduh, menyejukkan siapa saja yang memandangnya. Andira tersipu hingga pipinya merah. Seakan lupa masalahnya barang sejenak saja, hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan Samir. Fajri, tolongin saya sebentar. Samir menarik lengan pemuda itu agar ikut dengannya ke dapur. Dad, are you okay? Begitu melihat kepanikan suaminya, Cantika merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Tenang, Yang. Nggak ada apa-apa kok, sahutnya sambil melambaikan tangan. Andira juga Cantika cuma bisa menggeleng kecil melihat kelakuan Samir yang menggemaskan. Ada-ada aja si papi ini. Sok-sokan mau masak, nginjek dapur aja nggak pernah. Celetuk Andira, geleng-geleng. Ini gara-gara kamu. Tik, papi tuh jadi bucin sama kamu. Kekehnya, lagi-lagi geleng kepala. Ya maklumlah, dia. Dedi itu kesepian udah lama. Sekalinya punya istri maunya manjain istrinya. Jawab Cantika, menyeringai kecil. Beruntung ya Jeti aku punya suami kayak papi kamu. Mereka tergelak sama-sama. Ya, begitulah. Kadang kalau lihat kalian, aku iri. Tik, ungkap Andira, sering merasa resah dan ketakutan juga mendera dalam dirinya. Saat ini aku gak sempurna, susah punya keturunan. Mana ada yang mau sih sama aku? Wajah Andira berubah sayu. Teringat semua kesalahannya pada Cantika, juga rencananya menjebak Nathan waktu itu. Semua memori itu selalu datang tiba-tiba. Apalagi kalau ia merasa sedih. Cantika mendekatinya, mengusap punggungnya. Susah bukan berarti gak bisa. Dear, kamu harus hilangkan perasaan itu, agar tidak mengsugesti kamu. Dan kejadian beneran. Kamu harus yakin bisa, suatu saat bisa punya anak lagi. Lagian tidak semua lelaki seperti Nathan. Dear, egois juga gak tahu diri. Seseorang yang mencintaimu dengan tulus, dia tidak akan menuntut apapun dari kamu. Karena yang terpenting untuknya adalah kebahagiaan kamu. Dengan kamu lepas dari Nathan, aku yakin 1000% masih banyak lelaki yang baik dan tulus itu. Dia sedang OTW. Dia percaya sama aku. Obrolan mereka terhenti saat seseorang pemuda mendekati mereka. Pemuda tampan berkulit putih itu mengulurkan tangan ke arah Andira. Kamu Andira kan? Model cantik dan terkenal itu kan? Sapa pemuda itu memperlihatkan senyumnya yang paling manis. Perlahan Andira menyambut uluran tangannya, meski terasa tak nyaman. Iya, saya Dira. Senang bisa ketemu sama kamu. Oh iya, kenalkan. Aku Riga, CEO di perusahaan Genta Buana Rahaja. Itu loh perusahaan yang sering memproduksi sinetron-sinetron kolosal. Ucap lelaki itu memperkenalkan dirinya. Andira hanya mengangguk dan tersenyum sebagai balasannya. Boleh nggak nih gabung di sini? Pinta pemuda itu. Cantika yang menyahut. Aduh, maaf ya. Di sini cuma untuk keluarga aja kok. Cantika merasa kurang sreg dengan pemuda itu. Apalagi dilihat dari penampilannya yang jelalatan itu. Sudah pasti bukan lelaki baik-baik, menurutnya. Kalau mau ngomongin kerjaan lain kali aja ya. Kita sedang me time nih. Oh oke. Jawabnya meski kecewa. Pemuda itu langsung nyelonong pergi. Kamu juga harus hati-hati, Dear, dalam pilih teman ataupun rekan kerja.
Ucap Cantika memperingati. Jangan sampai kejadian yang lalu terulang lagi. Siap, Mi. Andira mengangkat sebelah tangannya, seperti orang hormat. Sontak mengundang gelak tawa Cantika. Sumpah geli aku, kamu panggil Mami barusan. Celetuknya. Ya emang seharusnya gitu kan? Udah terserah kamu aja. Samir dan Fajri datang, memaksa mereka untuk melihat ke sebuah hidangan yang membuat perut mereka lapar lagi. Wah, Mila, ucap Cantika berdecak kagum melihat makanan itu. Kamu harus cobain ini, Yang. Ujar Samir menyodorkan untuk istrinya, lalu disuapin sekalian. Gimana, Yang? Enak banget, Dad. Ini lezat banget. Mereka menyantap makanan itu sampai habis. Sampai tak tersisa sedikit pun dari piringnya. Ini beneran Dedi yang buat? Tanya Cantika tak percaya. Kalau suaminya itu ternyata jago masak juga. Iya, dong. Jawab Samir sambil mengerlingkan mata ke arah Fajri. Iya kan, Fajri? Sambil menahan tawa, Fajri hanya mengangguk. Wih, kapan-kapan bolehlah dibuatin lagi makanannya ini. Enak banget, Pi. Puji Andira tak berhenti makan. Boleh. Usai makan, mereka mulai mengobrol serius tentang pengelolaan resto setelah ini. Samir meminta pada Fajri untuk mengajari Dira dalam mengelola restoran itu. Samir juga menyerahkan semua manajemen ke Andira, putrinya. Kemajuan resto itu ada di tangan mereka. Nah, Fajri, tolong ya kamu antar Dira buat lihat-lihat resto ini. Pinta Samir. Keduanya tertangkap saling bertatap mata. Kamu gak keberatan kan? Enggak, Pak. Saya malah seneng kalau Fajri masih sungkan memanggil nama anak dari bosnya itu. Masih sulit dan belum terbiasa. Udah panggil nama aja, biar tambah akrab. Maksudnya itu. Cantika cengar-cengir, buat Andira jadi salting. Ya Andira mau, saya malah senang. Lanjut pemuda itu menatapnya penuh arti. Mari, saya antar sekarang. Keduanya beranjak meninggalkan Samir. Tegar juga Cantika. Fajri menunjukkan beberapa ruangan yang juga untuk tempat pelanggan ngaso menikmati makanan. Bukan cuma di area luar saja yang berasa adem. Ternyata pas ke dalam, tempat itu gak kalah kerennya. Desainnya yang diambil masih mengusung tema perdesaan. Lesehan tapi tetap elegan. Kamu udah lama gabung di resto ini? Tanya Andira. Giliran bersuara. Setelah Fajri menjelaskan beberapa tempat yang mereka datangi. Sekitar 2 tahun. Jawab lelaki itu. Mereka sambil berjalan ke arah dapur. Semenjak resto ini dibangun, saya sudah ikut Pak Samir. Sambungnya. Fajri menoleh ke samping. Menikmati wajah Andira dari samping. Saya salut sama beliau. Seorang yang pekerja keras. Padahal sudah banyak aset yang dimiliki. Tetapi semangat bisnisnya masih besar. Pujinya, buru-buru membuang pandangannya ke depan saat Andira menoleh ke arahnya. Jeti, kamu udah tahu ya siapa Papi dan udah kenal ya? Tanya Andira lagi. Sudah, saya juga sudah tahu sedikit tentang Anda. Andira tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Disusul oleh Fajri. Termasuk gosip yang sedang beredar sekarang. Celetuk Andira, pemuda itu mengangguk kecil. Aku memang bodoh, sampai tergoda sama lelaki seperti itu. Tak sadar, ia tiba-tiba mengungkapkan hatinya di depan Fajri. Bukan kamu yang bodoh, tetapi lelaki itu tidak bersyukur mendapatkan kamu. Sahut Fajri seketika membuat Andira terdiam, memandangi wajahnya.